Lampung, tanah lada, tanah leluhur. Di ujung selatan Pulau Sumatera, di antara kabut pagi yang menggantung di atas bukit-bukit hijau, terbentang sebuah tanah yang sejak ribuan tahun lalu telah menyimpan denyut kehidupan, Lampung. Di tanah ini, manusia-manusia pertama menjejak, meninggalkan jejak batu-batu megalitikum, gerabah yang terpendam tanah, dan kisah yang hanya bisa dibacakan oleh waktu. Mereka adalah para pelaut Austronesia, pendiri awal kebudayaan yang kelak tumbuh menjadi masyarakat adat Lampung. Seiring abad berlalu, Lampung menjelma menjadi persinggahan penting di jalur perdagangan Nusantara. Di saat kerajaan Sriwijaya berjaya, deru ombak membawa kapal-kapal dagang yang menepi di pesisir Lampung, mencari komoditas yang akan mengubah sejarah. Lada, rempah kecil yang hitam dan pedas itu, menjadi alasan kekuatan besar dunia menoleh ke sini. Di balik sunyi hutan dan sungai-sungai yang mengalir tenang, Lampung memegang kunci kejayaan Laut Sumatera. Ketika Sriwijaya meredup, cahaya lain menyala dari barat, Kesultanan Banten. Banten memandang Lampung bukan sekadar tanah jauh, melainkan saudara, juga nadi ekonomi kerajaan mereka. Hubungan darah terjalin, adat Saibatin menguatkan garis keturunan, dan dari pesisir hingga pedalaman, aroma lada Lampung kembali mengisi angin perdagangan. Pada masa itu, para pedagang asing menyebut Lampung sebagai tanah emas hitam. Namun, kejayaan selalu mengundang bayang-bayang. VOC datang membawa bendera, ambisi, dan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Belanda perlahan masuk ke Lampung, kadang dengan kesepakatan, kadang dengan letupan senjata. Mereka menguasai pelabuhan, membuka perkebunan, dan menjadikan Lampung jantung ekonomi kolonial. Di sela rimba yang terbuka, jalan-jalan baru terhampar, dan dari sinilah Lampung menjadi gerbang migrasi, awal dari keberagaman yang dikenal hingga kini. Ketika Jepang mengambil alih pada Perang Dunia, tanah Lampung kembali berubah menjadi saksi penderitaan. Romusha digiring, ladang-ladang dipaksa berproduksi untuk kepentingan perang, dan rakyat hidup dalam ketegangan yang pekat. Namun di tengah suramnya penjajahan, semangat merdeka justru tumbuh makin menyala. Pada 1945, angin kemerdekaan melintasi Sumatera. Lampung berdiri sebagai bagian dari Republik Muda yang sedang belajar berdiri tegak. Penduduk bertambah, kota tumbuh, pelabuhan Bakauheni dibuka sebagai nadi perjalanan Sumatera Jawa, dan jalan lintas Sumatera menjadikan Lampung pintu gerbang selatan pulau besar itu. Hingga akhirnya, pada 18 Maret 1964, melalui ketetapan negara, Lampung berdiri sebagai provinsi sendiri, bukan lagi bayang Sumatera Selatan, tetapi sebuah entitas yang matang, kuat oleh sejarah, kaya oleh budaya. Di tanah ini dua adat besar, Saibatin dan Pepadun, menari bersama waktu, menjaga warisan leluhur sambil menatap masa depan. Hari ini Lampung bukan hanya tanah lada, bukan sekadar gerbang Sumatera, melainkan rumah bagi keberagaman yang tumbuh dari perjalanan panjang peradaban. Sebuah tanah yang sejak dahulu hingga kini selalu menyimpan suara, suara laut, suara hutan, suara leluhur.